kita pada pagi yang indah ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu, dan saya minta kesediaan dari salah seorang siswa untuk pimpin dalam doa. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk mengetahui ada yang hadir atau ada yang sakit, saya absen terlebih dahulu ya. Baiklah. Irene, Julia, Kristina Kabrun. Pertemuan kita pada hari ini kita akan mempelajari yaitu pangkat bilangan bulat positif. Ya, pangkat bilangan bulat positif. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan bulat, yang mana bilangan berpangkat. Yang mana bilangan berpangkat masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu pangkat bulat positif. Nah, kira-kira masih ada yang di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu apa itu bilangan berpangkat? Oke, silakan Kristina. Bilangan berpangkat adalah bilangan kalian yang dikalikan secara berulang oleh dirinya sendiri untuk mendapatkan jumlah hasil kali. Ya, jadi bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian yang dikalikan secara berulang oleh dirinya sendiri untuk mendapatkan jumlah hasil perkalian. Ya, terima kasih kepada Kristina yang masih ingat dan juga kepada teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang pangkat bulat positif, tujuan pembelajaran dari pangkat bulat positif ini yaitu yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan mampu menerangkan konsep operasi pada bilangan berpangkat melalui lembar kerja secara teliti yang akan saya bagikan nanti. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan mampu menentukan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan berpangkat melalui lembar kerja yang akan saya bagikan. Kemudian melalui diskusi kalian bisa menggali informasi dan diharapkan kalian dapat mampu menentukan hasil dari operasi perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat melalui lembar kerja secara teliti. Oke, sebelum kita masuk di materi ini, saya akan memberikan pretest. Silakan bekerja.
sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan masing-masing, dan jangan lupa tuliskan nama. Silakan. Mengerjakan soal tes selesai, silakan kumpul. Oke, kita masuk ke materi baru, yaitu bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Pengertian pangkat bulat positif. Ya, perhatikan di papan tulis. Untuk memahami pengertian pangkat bulat positif, maka perhatikan perkalian beberapa bilangan dengan faktor yang sama seperti berikut: 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, perkalian ini disebut perkalian berulang. Nah, perkalian berulang tersebut dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi, yang 2 kali 2 kali 2 itu ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Kemudian yang 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat dengan 3 pangkat 4. Demikian juga yang dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat yaitu 4 pangkat 5. Nah, sebagai contoh, untuk 2 pangkat 3. Nah, bilangan 2 ini disebut bilangan pokok atau bilangan dasar. Bilangan pokok atau bilangan dasar. Dan bilangan 3 yang ditulis agak di atas itu disebut pangkat atau eksponen. Itu disebut pangkat atau eksponen. Nah, dari uraian di atas disebutkan jika A bilangan B dan N bilangan bulat positif lebih besar dari 1, maka A pangkat N ditentukan sebagai perkalian N dari faktor dengan tiap faktornya adalah A. Nah, dalam bentuk matematik, pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sampai sebanyak N faktor dari A. Artinya A itu dikalikan sebanyak N. Jadi kalau N itu atau A pangkatnya 100, berarti A itu dikalikan sebanyak 100 kali. Nah, untuk N sama dengan 1, maka ditetapkan A pangkat 1 sama dengan A. Jadi kalau A pangkat 1 itu nilainya sama saja dengan A. Nah, untuk sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif, perkalian berpangkat, yaitu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Nah, jadi kalau perkalian pada pangkat bulat positif, maka pangkatnya yang ditambahkan. Ingat, bukan ditambahkan. Nah, dengan bukti A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A. Artinya A dikalikan sebanyak N. Kemudian dikali dengan A kali A kali A kali A pangkat N. Nah, sehingga terbukti M pangkat N kali A, terbukti A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi ingat, untuk perkalian pada bilangan pangkat bulat positif, pangkatnya yang ditambah
tambahkan. Kemudian sifat pembagian A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N, atau A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N, di mana A tidak boleh nilainya sama dengan 0 dan N harus lebih besar dari N. Nah, kita buktikan misalkan A pangkat 4 per A pangkat 2. Jadi A itu dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu A kali A kali A kali A dibagi dengan A dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu A kali A. Itu sama dengan A pangkat 4 dikurang 2 sama dengan A pangkat 2. Nah, terbukti A pangkat N dan A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Kemudian sifat berikutnya A pangkat N balas kurung pangkat N, perpangkatan dari pangkat bulat positif. A dalam kurung A pangkat N balas kurung pangkat N sama dengan A pangkat N N. Nah, kita buktikan A dalam kurung A pangkat N balas kurung pangkat N sama dengan A pangkat N kali A pangkat N kali A pangkat N sampai sebanyak pangkat N. Jadi A pangkat N itu dikalikan sebanyak pangkat N. Nah, terbukti dalam kurung A pangkat N balas kurung pangkat N sama dengan A pangkat N N. Kemudian sifat berikutnya dalam kurung A pangkat N B pangkat N balas kurung pangkat P sama dengan A pangkat N P B pangkat N P. Nah, kita buktikan dalam kurung A pangkat N B pangkat N balas kurung pangkat P sama dengan A pangkat N B pangkat N balas kurung dikali dalam kurung A pangkat N B pangkat N balas kurung dikali sampai sebanyak pangkat P. Jadi kalau misalnya dalam kurung A pangkat N B pangkat N balas kurung pangkat 3, berarti itu dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi terbukti dalam kurung A pangkat N B pangkat N balas kurung pangkat P itu sama dengan A pangkat NP B pangkat NP. Perhatikan rumus A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Maka A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurang N sama dengan 0. Sebelum perhatikan rumus A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Maka A pangkat N dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Itu sama dengan A pangkat 0. Nah, kalau begitu dimisalkan bilangan D8 pangkat 2. Ada yang bisa jawab? Oke, di atas. Silakan. Tuliskan dengan tulis bentuknya bagaimana bilangan D8 pangkat 2 dan hasilnya D8. Teman-temannya yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak ada perbedaan. Tidak ada. Semua sama. Ya, jadi untuk D8 pangkat 2 itu ketika dituliskan dalam bentuk berbelah yaitu D8 kali D8. Nah, D8 kali D8 itu hasilnya adalah
64 ya. Jadi jawaban temannya di atas sudah betul sekali. Kita beri applause dulu. Masih semangat? Untuk selanjutnya kalian akan saya bagi dalam kelompok. Untuk kelompok 1 Tekla, Irene dan Jumitia. Ya. Untuk kelompok 2 Kristina Kabulun dengan Beata Oke. Kemudian untuk kelompok 3 Oktavina Ombung dengan Ana Maria Inggono. Kelompok 3. Nah, jadi untuk permasalahan atau soal yang saya bagikan ini kalian kerja secara berkelompok atau bersama. Jadi kalian kerjasama yang baik. Tulis jawabannya di dalam buku masing-masing. Kemudian tiap-tiap kelompok memilih siapa ketua, siapa sekretaris dan anggota. Tanyakan kalau ada soal yang tidak jelas. Ya, oke. Saya rasa kerja permasalahan secara berkelompok sudah selesai dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing. Saya mulai dari kelompok 3. Ayo. Siapa yang menuliskan? Yang perkenalkan dulu kelompoknya, anggotanya siapa? Perkenalkan nama kelompok kami kelompok 1. Ketua kelompok Tekla Hukum, 2 sekretaris Irene Mamputi, 3 anggota Dimitri. Oke, silakan tuliskan hasil presentasi dari kerja kelompok kalian. Lanjutkan. Nomor 1, 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 6 tambah 7 sama dengan 5 pangkat 13. Ya, teman-temannya perhatikan. Nomor 2, 12 pangkat 5 kali 12 pangkat 3 sama dengan 12 pangkat 5 tambah 3 sama dengan 12 pangkat 8. Nomor 3, 6 pangkat 15 per 6 pangkat 10 sama dengan 6 pangkat 15 kurang 10 sama dengan 5 pangkat 6 pangkat 5. Nomor 4 pangkat 7 per 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 7 kurang 4 sama dengan 4 pangkat 3.
dari kelompok lain ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Oke. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok 1 dan seperti yang mereka tuliskan, yaitu soal nomor 1, 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 7 itu sama dengan 5 pangkat 6 ditambah 7 sama dengan 5 pangkat berapa? 13 ya, betul. Kemudian nomor 2, 12 pangkat 5 dikali 12 pangkat 3 itu sama dengan 12 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 12 pangkat 8. Sudah betul. Kemudian nomor 3, 6 pangkat 15 per 6 pangkat 10 itu sama dengan 6 pangkat 15 dikurang 10 sama dengan 6 pangkat 5. Ya, sudah betul. Kemudian nomor 4, 4 pangkat 7 per 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 4 pangkat 3. Ya, juga benar. Dan untuk hasil kerja kelompok 1 semua betul. Mari kita beri aplaus. Oke, silakan kembali. Jadi ingat, ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan ketika mengerjakan permasalahan, yaitu pangkat bulat positif. Ya. Yang harus kamu perhatikan yaitu ingat eksponennya harus lebih tinggi dari bilangan pokoknya. Bilangan dasarnya itu dia agak di bawah, kemudian pangkatnya dia agak tinggi, kemudian tidak boleh sejajar. Dia harus keluar sedikit dari bilangan pokok. Kemudian yang perlu lagi kamu ingat bahwa bilangan pokoknya atau bilangan dasarnya itu tidak boleh sama dengan 0 atau tidak boleh nilainya sama dengan 0. Kemudian apabila pada perpangkatan perkalian 2 atau lebih bilangan, maka kedua bilangan dasar tersebut, kedua bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian pada pangkatnya, apabila pada pembagian bilangan berpangkat yang dikurang tidak boleh lebih kecil dari yang mengurangkan. Tidak boleh lebih kecil dari yang mengurangkan. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti pada perkalian bilangan berpangkat, apabila kalian tidak menguasai perkalian, maka kamu akan sulit menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kamu harus hafal kalian. Gitu. Kamu harus hafal kalian. Tadi seperti disampaikan di kelompok 3, seperti misalnya di poin pertama 2 pangkat 5 per 3 pangkat 4 pangkat 4 itu 2 pangkat 5 kali 4, mereka masih pakai jari begini, gitu? Pakai jari, masih tambah-tambah. Jadi ada trik khususnya supaya cepat. Jadi khusus untuk perkalian 5 saya bagikan triknya.
Jadi misalnya ini saya punya jari, masing-masing jari ini nilainya 5. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Itu masing-masing 5. 25, 30, 35, 40, 45 dan 50. Nah, jadi misalnya 1 kali 5 ya tetap 5 gitu. 2 kali 5 berarti ini ditambahkan gitu. Berarti 5 tambah 5 10. 3 kali 5 ditambah 1 lagi berarti 15. 4 kali 5 berarti ditambah ini lagi gitu. Setelah itu misalnya 5 kali 5 berarti tinggal ini masing-masing begini. Ini 10, ini 5 berarti 25. Nah, kalau 5 kali 6. Nah, berarti ini pasangan lagi begini, gitu. 10, 20, 30. Kalau 5 kali 7 berarti tambah lagi 1. Itu berarti 35. Gitu. Nah, 8 kali 5 tambah lagi 1 berarti berapa? 40. 9 kali 5 tambah lagi 1 berarti 45. Kemudian 10 kali 5 berarti pas 50. 10, 20, 30, 40, 50. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi menjelang siang, dan ada beberapa manfaat yang boleh kita ambil dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, ketika kalian menghadapi permasalahan seperti pada saat ini, misalnya menghadapi soal-soal dalam bentuk kalian berulang berpangkat, maka ketika kalian telah mempelajari bilangan khususnya pangkat bulat positif ini, maka diharapkan kalian telah mampu atau akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, pelajaran ini atau bilangan atau pangkat bulat positif ini juga digunakan pada pelajaran yang lain, dan itu manfaatnya. Banyak manfaatnya. Nah, ketika kamu sudah mempelajarinya, maka kamu pasti mampu menyelesaikan soal bilangan berpangkat. Ketika kamu mempelajari mata pelajaran lain, maka pasti ada materi ini juga. Ya. Jadi sampai sedemikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian rajin belajar, karena untuk menggapai cita-cita itu perlu perjuangan. Nah, perjuangan kalian yaitu belajar, berbanyak ilmu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan untuk mengakhiri pertemuan kita tadi telah diawali dengan doa, maka akan ditutup juga dengan doa. Untuk doa penutup saya minta kesediaan dari salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah boleh aktif dalam pembelajaran ini, dan selamat siang. Siang.